Halo, ketemu lagi dengan vlog dari Amerika. Namaku Teresia, aku tinggal di North Carolina, Amerika Serikat. Hari ini aku mau kasih lihat ke kalian living room di rumah aku yang sebagian besar dekorasinya aku dapatkan dari thrift store. Tentunya harganya murah meriah dan unik. Tapi sebelumnya aku mau ambil surat dulu dari mailbox di depan rumahku. Jadi di Amerika itu mailbox seperti ini masih dipakai dan kebanyakan korespondensi masih ada surat menyuratnya. Termasuk juga cek untuk bayaran-bayaran. Misalkan kalau kita kerja dan dibayarnya pakai cek, nah itu akan dikirim ke alamat kita dan akan dimasukkan ke dalam mailbox di depan rumah seperti tadi. Lalu nanti ceknya kita bawa ke bank dan kita depositkan ke saldo rekening bank kita. Nah ini pintu depan rumahku aku beri dekorasi seperti ini. Aku bikin sendiri, jadi keranjangnya aku beli di thrift store harganya $3 aja. Lalu aku isi dengan greenery dan bunga-bunga artificial. Yang aku beli ada yang dari thrift store, ada yang beli baru, tapi semuanya murah meriah. Lalu di sebelahnya ada tulisan welcome. Terus ini ada hiasan rubah kecil yang cute ini, aku belinya juga di thrift store. Di meja bagian bawahnya ada hiasan figurin seperti ini. Dari thrift store juga ini, harganya cuma 75 sen. Lalu ada tanaman artifisial dan juga bunga dan vas ini. Nah, hanya sudut inilah yang aku suka ganti-ganti dekorasinya di teras rumahku sesuai dengan musim atau event yang sedang berlangsung. Aku udah pernah ya kasih video tip tentang cara menghias rumah mungil. Bisa cek di video atau short aku sebelumnya. Jadi hanya salah satu sudut rumah aja yang dihias. Oke, silahkan masuk. Dan inilah ruang tamu mungil di rumahku di Amerika. Di video sebelumnya aku sudah pernah cerita ya bahwa tanah dan rumahku ini termasuk berukuran mungil untuk standar Amerika. Kita mulai dari sudut sebelah sini. Meja ini dari ibu mertuaku, hasil beliau nge-thrift juga. Aku manfaatkan sebagai tempat untuk naruh tanaman-tanaman mungil aku. Ini semuanya tanaman hidup dan kebetulan aku tuh memang suka gardening, suka tanam-menanam. Lihat tanaman sehat dan tumbuh subur aja udah bikin hatiku seneng banget. Nah, di sebelah sini kami meletakkan water fountain atau miniatur air terjun seperti ini supaya ada suara yang menyenangkan dan menenangkan gemericik air. Lalu di pojok sini ada sea lizard atau kadal, itu kesukaan suamiku soalnya aku taruh di situ aja deh biar dia sekalian menjaga pintu dan tanaman. Lalu aku juga ada tanaman-tanaman mungil, sukulen. Terus ada ini, si Mbak Gardener. Ini aku belinya di JCPenney, suatu toko retail di Amerika. Karena dia lucu banget, jadi ya aku beli dan aku taruh di sini. Sesuai untuk tema tanaman di atas meja. Ada yang artificial, deng. Nah ini, 2 pot ini isinya tanaman artificial. Aku beli karena mereka lucu banget aja. Aku beli sepasang biar melambangkan aku dan suamiku. Nah ini lucu banget ya, nih hiasan mungil ini aku dapatkan juga dari thrift store. Kalau nggak salah harganya $1 aja. Terus aku isi dengan bunga-bunga kecil gini, tinggal aku masukin aja. Itu juga aku belinya di thrift store, harganya murah banget, kayak cuman 25 sen aja. Dapatnya banyak bunga kecil-kecil, beberapa aku masukin ke dalam sini nih. Lucu banget kan? Lalu di sebelah bawahnya ada pot isinya sansevieria, ini aku beli di Lowe's. Terus di bagian atasnya ini ada bunga, apa namanya, aku lupa, ini yang kasih ibu mertuaku waktu ibu dan bapak mertuaku road trip dan berkunjung ke rumah kami. Baunya wangi deh. Aku mau ganti potnya tapi belum sempat. Oke, jadi ini penampakan di sudut rumahku yang isinya tanaman-tanaman hidup nan mungil. Di sebelah atasnya aku cuma taruh tulisan welcome ini yang melambangkan kalau selamat datang di rumah kami. Aku suka banget dengan sudut rumah ini yang banyak tanamannya dan lucu-lucu. Kemudian di sebelah kirinya pintu, nah ini ada yang namanya storage. Jadi orang Amerika itu nggak suka pakai lemari-lemari di luar. Mereka bikinnya storage gini. Nah, aku naruh jaket-jaket winter aku di sini. Jaket winter yang heavy duty ya, jadi yang untuk winter yang amat sangat dingin.
Kenapa? Supaya dekat dengan pintu dan aku gampang ngambilnya kalau mau keluar rumah. Soalnya aku paling gak betah dengan dingin. Terus di sini juga ada perlengkapan bersih-bersih punya aku dan suamiku untuk bersih-bersih rumah. Di sebelah atasnya ada tools, ya ada palu, paku, segala macam untuk menggantungkan lukisan atau cermin atau dekorasi di dinding rumah kami. Terus di sebelah sini ada rak sepatu. Supaya irit tempat aku pakai yang seperti ini. Tapi ini baru sebagian sepatu ya, karena sepatuku masih banyak lagi. Yang aku taruh di sini adalah sepatu-sepatu casual dan yang aku pakai kerja supaya gampang ngambilnya. Sepatu-sepatu yang lain ada di rak sepatu di dalam kloset di kamar tidur kami. Oke, lanjut ke console table di sebelah sini. Nah, ini adalah 2 meja yang kami beli sebagai tempat penyimpanan tambahan storage, tapi sekaligus juga punya fungsi sebagai meja konsol dan meja TV. Nah, dimulai dari atas sini, aku berikan dekorasi. Ini aku dapat dari thrift store juga ya, harganya murah-murah semua, $1, $2, itu cerminnya $5. Terus ini ada frame di dalamnya. Aku tuh suka beli digital download yang artsy gitu di Etsy namanya. Terus tinggal aku print sendiri sesuai dengan ukuran frame yang aku inginkan. Menurut aku, mendekorasi rumah harus sesuai dengan karakter kita masing-masing. Misalnya aku suka dengan vintage, klasik, dan elegan. Jadi aku mendekorasi rumahku dengan nuansa brass atau copper yang seperti ini, dan bukan yang modern minimalist, yang serba putih, ala-ala Skandinavia atau Jepang atau Korea, itu aku kurang suka. Nah, kalau kalian sudah mengerti dengan karakter kalian, akan lebih mudah mendesain dan mendekor rumah kalian. Kalian pun juga gampang untuk hunting dekorasi karena udah tahu seperti apa yang kalian sukai dan kalian inginkan. Oh iya, selain berburu barang-barang unik dan murmer di thrift store, aku juga suka cari di Facebook Marketplace. Karena di sana juga suka ada orang jual barang-barangnya yang unik dan menarik dan pastinya murah. Cuman aku nggak tahu ya apakah Facebook Market Store ini ada di Indonesia. Kalau di Amerika, aku suka cari Facebook Marketplace yang penjualnya itu lokal di kotaku. Jadi aku tinggal ambil dan bayar. Enggak perlu ikut-ikutan tren kalau memang itu bukan yang kalian minati. Pokoknya sesuaikan dengan karakter diri kalian aja. Nah, dekorasi di atas console table yang sebelah sini, ini semuanya aku dapatkan dari thrift store, murah meriah. Ada yang cuman beberapa sen, ada yang $1, $4. Paling mahal itu lampunya $20. Cuman aku belum sempat pasang bolam dan belum sempat sambungkan ke colongan listrik. Karena aku belinya barusan aja tadi. Sudut sebelah sini, ini vibes-nya aku banget. Vintage, klasik, elegan. Dan di sebelah tengah sini ada miniatur Ninja Turtle alias kura-kura ninja. Karena aku suka banget dulu zaman bocah nonton kura-kura ninja. Dan kalau kalian juga suka nonton, pasti kalian tahu di bagian akhir film itu pasti ada mereka itu makan pizza kayak enak banget. Tuh lihat ada pizza di skateboardnya. Jadi itu bikin aku penasaran banget di masa kecil dulu seperti apa sih rasanya pizza. Dan seperti apa sih rasanya tinggal di Amerika. Ternyata sekarang beneran aku tinggal di Amerika. Lalu juga ada miniatur keluarga guguk karena aku dan suamiku pecinta hewan khususnya anjing. Nah, sudut sebelah sini juga hasil nge-thrift aku. Ini lucu banget kan, ada brass vintage. Ini sebenarnya pitcher tapi aku pakai sebagai vase. Lalu aku isi dengan greenery dan bunga artificial, jadi cantik banget. Terus ada lonceng brass, ini juga cantik banget. Nah, terus ada nampannya juga dari brass. Beli di thrift store murah banget, kalau nggak salah sekitar $1,5. Tinggal aku bersihkan lalu aku pakai di sini. Estetik banget dan yang jelas vintage. Kemudian untuk frame foto ini juga aku dapatkan dari thrift store, juga murah banget, $1 atau $2 aja. Yang baru cuman frame yang di foto nikahan aku. Nah, ini untuk isiannya itu aku ngeprint sendiri, beli digital art untuk di-download sendiri di Etsy. Kemudian aku download dan aku print di kertas foto. Terus tinggal dipasang deh di frame-nya.
Sudut dekorasi konsol table yang sebelah sini juga pastinya aku banget. Semuanya klasik, vintage, dan murah meriah. Dan inilah penampakan keseluruhan konsol table dan home decor yang aku banget. Di bagian atas konsol aku berikan dekorasi yang cukup minimal aja. Ini yang Mountain is Calling, I Must Go untuk suamiku, dan She'll Live Happily Ever After untuk aku. Lalu di sini ada sign untuk theater, jadi seolah-olah kita nonton bioskop di ruangan ini. Dan juga ada jam digital. Jadi biar kayak di gedung bioskop gitu ya. Terus ada salib juga karena kami adalah keluarga Katolik. Jadi nanti kalau ada pergantian musim atau event-event, nah yang akan aku ganti-ganti hanya yang di atas konsol table ini. Dan yang di atas coffee table nanti sebentar lagi akan kalian lihat. Lalu di konsol tablenya aku manfaatkan sebagai storage atau penyimpanan. Nah yang di bagian sini adalah penyimpanan peralatan kamera, fotografi dan videografi punya suamiku. Karena dia memang hobi foto dan membuat video. Aku nggak ngerti ya ini peralatannya apa aja, tapi kayaknya harganya lumayan mahal, jadi ya biar dia pakai di sini supaya aman dan bersih. Lalu yang di sebelah sini aku pakai untuk tempat penyimpanan home decor aku, baik yang dari thrift store ataupun yang dari mertuaku atau yang beli baru. Dan sejauh ini storage ini aman sih untuk semua pernak-pernik yang aku punya, artinya aku membeli itu masih memperhitungkan storage yang aku punya, jadi semuanya bisa tersimpan dengan baik dan rapi. Juga ini bunga dan tanaman artifisial yang aku taruh di situ ya. Nah, jadi aku kalau mau beli-beli home decor atau pernak-pernik juga harus mikir apakah masih muat disimpan di storage console table ini. Lanjut ke sini ada armchair dengan bahan kulit asli, ini punya suamiku ya. Dia udah punya sejak dulu sebelum kami menikah. Lalu bantal ini pastinya aku bawa dari Indonesia. Nah, kalau ini adalah shawl batik Mega Mendung, pastinya aku bawa dari Indonesia. Dan kalau ini dari ibu mertuaku, dari basement beliau, hasil thriftingnya juga. Dan ternyata cocok untuk dipadukan. Membuat leather armchair ini tambah cantik. Aku pakai keduanya sebagai dekorasi. Lalu di sebelahnya ada ini tanaman hidup. Ini juga punya suamiku. Aku nggak tahu ya ini tanaman apa. Tapi aku taruh di sini karena dia cukup tinggi dan rimbun. Lalu di sebelahnya ada storage basket. Jadi aku suka storage yang cantik seperti ini supaya kalau ditaruh itu bisa estetik. Di dalamnya ini aku manfaatkan sebagai storage atau tempat penyimpanan untuk selimut-selimut sofa. Jadi kalau aku duduk di sofa nonton TV sama suamiku, itu kan aku suka kedinginan kakiku ya, apalagi kalau musim dingin meskipun di rumah kami ada pemanasnya. Jadi aku tinggal ambil selimut dari sini, terus aku selimutin kakiku gitu deh. Terus ini aku kasih ini ya kain yang aku beli dari Rusia dulu. Apa ya nyebutnya aku nggak tahu, tapi dia cantik banget. Aku taruh di sini sebagai aksen. Nah, kalau bantal kuning yang bersulam namaku dan suamiku itu dulu dibikinkan oleh tantenya suamiku sebagai hadiah pernikahan kami. Nah, kalau di dinding bagian atas storage basket tadi ada lukisan. Ini kami juga dulu beli di thrift store. Harganya kalau nggak 30 ya $40. Kami berdua suka dengan nuansa yang klasik dengan warna yang netral brown seperti ini. Lalu di sebelahnya ini aku dapat frame-nya dari thrift store, harganya cuma $1 atau $2 aja. Terus ilustrasi di dalamnya aku beli lagi digital artwork di Etsy, aku download dan aku print sendiri, aku taruh di Figura. Aku nggak tahu apakah di Indonesia bisa akses dan beli di Etsy, tapi kalau bisa, kalian bisa cek artwork yang digital print gitu. Jadi kalian bisa pilih ilustrasi yang kalian sukai dan sesuai dengan karakter kalian, tinggal di print sendiri dan dipasang sebagai wall art. Nah, di sebelah sini ada satu lagi basket storage. Fungsinya sama sebagai tempat penyimpanan yang estetik. Ini aku kasih
throw blanket seperti ini sebagai aksen. Ini juga bisa aku pakai jadi selimut. Kalau aku pas nonton TV di sofa dan kedinginan kakinya, nah aku pakai. Di sini aku pakai untuk tempat penyimpanan jaket, terus tas kerja aku, pokoknya segala sesuatu yang aku pakai sehari-hari. Jadi biar gampang ngambilnya, nggak usah lari ke kamar atau ke kloset penyimpanan, cukup di sini aja. Udah deh, tinggal keluar rumah atau nanti kalau masuk ke rumah juga tinggal ditaruh di sini lagi. Soalnya di Amerika kalau pas dingin, sekedar untuk buka pintu dan keluar rumah ke halaman aja, itu bisa dingin banget dan butuh jaket. Aku nggak mau bolak-balik masuk kamar cuman buat ambil jaket. Nah, kalau yang di atas ini ada dekorasi North Carolina, negara bagian tempat aku tinggal. Ini aku suka banget sih. Ini aku dulu belinya baru ya di suatu toko lokal di North Carolina yang memang menjual souvenir-souvenir khas North Carolina. Kemudian di atasnya ada a home blessing, ada doa untuk rumah yang berasal dari doa orang-orang Irlandia untuk rumah. Ibu mertuaku ada keturunan Irlandia. Nah, beranjak ke pojok sebelah sini, this is our happy place. Ini adalah rak buku, tempat buku aku dan suamiku. Kebetulan kami berdua emang sangat suka baca. Tapi genre bacaannya agak beda ya. Kalau suamiku suka buku-buku yang bertema berat seperti filosofi, agama Katolik, sosial budaya, psikologi, dan sebagainya. Sedangkan aku lebih suka buku fiksi, jadi koleksiku hampir semuanya novel. Ini aku bawa dari Indonesia loh. Penulis kesayanganku itu John Grisham, Michael Crichton, Mario Puzo, Sophie Kinsella, juga ada buku-buku jadul Enid Blyton, Laura Ingalls, dan juga buku ciklit. Aku juga suka, jadi genre bacaanku agak mix gitu ya, antara yang ringan dan yang lucu. Nah, di bawah ini adalah tempat air atau teko untuk aku nyiramin tanaman indoorku. Aku biasanya nyiramin 1 minggu sekali. Terus di sini juga masih ada lukisan yang mau aku gantungkan nanti di sebelah rak buku ini, tapi aku belum sempat. Nah, sisi sebelah sini adalah sisi tempat aku duduk. Ini side tableku yang aku taruh digital photo frame. Terus juga ada ini nih, rak mungil yang lumayan lah, bisa untuk naruh pernak-pernik pulpen, remote, baterai, apalah itu yang suka nyasar kalau nggak ada tempatnya ya kan, tinggal ditaruh di sini aja. Lalu tissue box ini aku juga belinya di thrift store, harganya $3 atau $4 gitu dan bahannya kayu. Lalu di belakangnya aku taruh vas dengan warna netral dan gaya distress yang natural banget seperti ini, dan bunga artificial warna merah gelap seperti ini yang aku suka banget. Jadi ini deh sudut tempat aku duduk. Nah, sofa reclining kami itu ada otomatis reclinernya kayak gini ya. Jadi nanti tinggal dipencet, lalu bawahnya akan naik kayak gini. Nah, asik kan? Terus juga ada colokannya untuk nge-charge HP atau benda elektronik ketika kita duduk. Nah, lanjut ke recliner seat. Ini adalah tempat aku dan suamiku bersantai, nonton TV, dan di sini aku kasih throw blanket supaya kalau kedinginan tinggal ngambil dan pakai aja. Kalau dia kotor tinggal dicuci dan aku ambil yang bersih dari storage basket. Terus ini colokan yang tadi aku bilang. Nah, sisi meja sebelah sini adalah kepunyaan suamiku. Jadi aku nggak mendekorasi, biar dia aja sesuai dengan seleranya dia. Yang jelas dekorasinya cowok banget. Ini ada pengukur karbon dioksida dan oksigen. Terus ini juga ada fosil-fosil koleksi suamiku karena dia memang suka artefak gini dan binatang. Lalu yang di pojok ini ada lampu meja cantik kepunyaan suamiku yang dia udah punya sejak dulu sih sebelum kami nikah. Lalu di dinding sebelah atasnya ada hiasan khas dari Indonesia. Kami dulu belinya di Candi Prambanan waktu mudik ke Indonesia. Ini topeng Jawa ukiran Ramadan Sinta, dan ini juga ada
mainan khas Jawa ya, aku lupa namanya. Terus di sini juga ada digital frame punya suamiku. Jadi aku punya satu dan suamiku juga punya satu. Kami mengisi masing-masing dengan koleksi foto yang kami punya. Nah, lanjut ke sofa yang sebelah sini. Ini adalah sofa yang biasanya kalau kami ada tamu, mereka duduknya tuh di sini. Sofa ini adalah punya suamiku sejak kami sebelum menikah, jadi udah lama banget. Kami memutuskan untuk keep sofa ini karena selain kualitasnya bagus, warnanya yang netral juga cocok untuk rumah kami. Lalu di sini ada artwork lukisan Asheville, North Carolina. Aku beli digital di Etsy, lalu aku print sendiri di Walmart, lalu aku masukkan dalam figura. Jadi deh. Nah, nantinya aku mau pasang di sebelah sini. Aku masih ada satu lagi yang mau aku beli dari Etsy dan aku print sendiri, yaitu lukisan dengan tema Indonesia, entah itu Pulau Jawa, Jakarta, atau Solo, karena aku berasal dari Solo. Biar bisa dipajang bersama-sama dengan lukisan Asheville, North Carolina. Jadi nanti rumah kami akan punya wall art Asheville, North Carolina dan Indonesia. Lalu di atas coffee table ini ada pitcher warna putih favoritku, gaya vintage farmhouse banget. Ini hadiah dari ibu mertuaku. Aku pakai sebagai vas dan aku belikan tulip pink dari Amazon. Di sebelahnya ada candle dan candle holder. Kalau kami mau duduk-duduk romantis, tinggal menyalakan candle ini. Dan dia juga aromatik, jadi seluruh ruangan akan bau wangi dan romantis. Dekorasi di atas coffee table ini termasuk yang sering aku ganti sesuai dengan musim. Saat ini lagi spring atau musim semi, jadi cocok banget dengan vas pitcher keramik putih dan bunga tulip pink yang sangat cantik. Oh iya, ini coffee table-nya suamiku bikin sendiri loh, lalu dikasih glass top seperti ini. Tapi ini udah lama ya dia bikinnya, jauh sebelum kami ketemu apalagi nikah. Pokoknya beberapa furniture di rumah kami ini adalah kepunyaan suamiku sejak zaman dulu dan kami tetap memakainya sampai sekarang. Oke, jadi itulah room tour living room di rumah kami di Amerika. Aku akan buatkan video room tour ruangan-ruangan lainnya. Jangan lupa subscribe di channel YouTube Teresia di Amerika supaya nggak ketinggalan vlog dari Amerika berikutnya. Thank you for watching. Bye-bye.